ada di samping isu yang benar-benar hadir di setiap insan dalam menempuh perjalanan yang panjang, menjadi kesatuan yang disebut manusia yang utuh. Melihat melalui media yang ada isu kasus yang telah mewabah dalam zaman yang kalah, jangan-jangan kita lupa secara sederhana sebagai manusia. Apakah kita lupa tentang keutuhan manusia? Menjadi manusia yang seutuhnya bukan al-hawaya. Mari kita salami diri kita sendiri dan tidak menyalahkan orang lain atau mencoba keluar dari diri sendiri. Manusia utuh memang tak lepas dari nafsu atau yang bisa kita sebut dulur papat. Kita mengaca dengan kembali kepada asal muasal kehidupan yang disebut dengan kelahiran. Kelahiran memang anugerah dan harapan besar di setiap rumah tangga. Dalam proses kelahiran, kehadiran Tuhan sendiri datang di sentuhan alam atau melalui kaca semesta. Dulur papat bukan hanya menceritakan tentang asal muasal kehidupan atau dalam alam rahim disebut kakak kawah, adik-adik, getik, dan pusat. Ia yang menjaga, memberikan nutrisi, menghidupi sang jabang ketika dari rahim. Tetapi setelah di dunia, ia tetap kita dalam mengarungi kehidupan yang membentuk sifat dan kepribadian seseorang. Kekuatan yang maha dahsyat membentuk manusia. Apa jadinya jika dulur papat dibiarkan, tidak diseimbangkan, atau dibiasakan? Mari kita mawas diri. Malam hari ini, melalui seni pertunjukan, bersama kita tadi dunia maya menyaksikan kelahiran baru, pergolakan manusia dalam merangi nafsu. Mari kita tonton sedulur papat karya sosiawan Lea. Selamat menyaksikan.
lembah pengasingan. Aku sendiri gelisah. Di samudra Yayu baktraku patah. Di lautan aku tenggelam dalam bahasa. Mas, apakah kau melihatku? Tak kau tahukah? Aku sendiri di sini. Kemana lagi jalan yang aku pilih? Kemana lagi? Aku mengawali samudra yang tak berpenghujung. Aku kembali bersama jiwa yang sudah mati. Apa yang aku punya? Apa? Mimpi. Mimpi katamu. Apakah mimpi itu benar-benar indah? Harapan. Harapan. Apakah harapan itu benar-benar nyata? Apakah seperti istilah dari besok yang siang sama waktu? Kembali. Waktu tengah berjarak.
yang susah ini mengajarkan hati beratnya rindu yang harus ditanggung. Ditangguhkan dalam dada kita, selayak titis pemangku cintanya. Dan perjalanan memang tak lepas dari apapun. Bahkan sesuatu yang tak bisa kita rasakan. Di savana, sendirian duduk memeluk lutut, sambil bernyanyi tentang lagu harmoni yang dulu kita idam-idamkan. Sorot matamu yang tajam, senyum tipismu memancar dari wajahmu. Rambutmu yang terurai, suaramu yang agak serak menggambarkan sosok pria yang sempurna. Gagah berani. Di ruang lain, sikap manjamu yang tak ingin lepas. Rangkulanmu, dekapanmu, dan kata-katamu. Hidupku terasa kembali fitrah bersamamu. Apa kau tahu, Mas? Setelah kau keluar dari salah satu ruangan pekat, kini kau kepakkan sayapmu yang utuh itu. Apakah cerita kita menjadi pengulangan atas dosa kali pertama? Aku harap tidak. Sungguh, aku harap tidak. Aku harap Sang Penyayang hadir kepada makhluknya yang telah kehilangan arah. Meski kian waktu jauh sebelum bertemu denganmu, aku selalu merapalkannya. Aku selalu memanggilnya. Di ketidaktahuanku, di ketidakmampuanku, di alam bawah sadar.
Sial. Aku kembali mengingat hal buruk tentangmu. Apakah cerita kita sudah hangus kau bakar begitu saja? Apakah seperti esok kau tarik waktu hingga tak ada lagi harapan yang mampu membantu berjalan? Setiap kali aku bergerak, kau bertanya, apakah masih subur pohon kenangan itu? Mas, tak kau lihatkah diriku? Atau memang aku sudah kau cabut dari ruangnya suci itu? Apakah ruangan itu tak memberikan hati lagi? Atau memang visual ini menjadi terompet yang kini sudah tak kau mainkan lagi? Atau karena itu sudah pusat? Atau karena busuknya politik? Atau karena pikiranmu? Atau karena hidupmu? Atau kemungkinan lain? Aku terdiam dalam rumput ilalang. Jalan. Apakah ada yang lucu tentang perjalanan kita? Kenapa kau diam? Kenapa kau tak menjawab? Apakah kau biarkan aku sendirian di sini? Aku bertanya, apakah ada yang lucu tentang perjalanan kita? Hingga kau sengaja membuat hal yang negatif di antara kita. Tembok itu, Mas. Tembok itu dengan tulisan-tulisanmu yang kosong. Setiap kali aku menangis samudera yang tak berpenghujung,
Tiap kematian pasti ada kehidupan. Kisah tragis seseorang yang telah kehilangan diri sendiri dan apa yang mereka sebut kebetulan. Dan dunia manusia memang selalu ada niat tersembunyi yang mencoba manipulasi yang mereka sebut sebagai dan orang-orang itu memang tak bisa lepas akan diriku. Yang benar-benar tulus. Ketulusan yang sejauh jika digunakan tepat Dibuat, dibentikan, didaur ulang seperti tampaknya ada yang benar-benar tulus. Kecuali syahwat. hiduplah suruh dari takut menjumpai diri manusia yang semakin hari semakin terjauh. Perjalanan yang asik penuh dengan tragedi, musibah, duka, dan lain sebagainya. Maka orang yang paling kesepian adalah orang yang paling ramah. Orang yang paling setia sembahnya adalah orang yang paling merawat. Karena mereka tidak menginginkan orang lain merasakan derita yang sama.
namanya hidup. Memang tidak lepas dari harapan yang menjadikan mimpi menjadi cita-cita. Dari awal manusia memang diciptakan seperti itu. Dalam mikrokosmos, rujuk pada Bapak Tiga, kita seperti tanda garis. Dan memang pantas kalau hidup itu tak perlu dikhawatirkan. Kau sendiri tahu, aku adalah ratusan yang tak berhenti dalam rumah nafsu manusia. Emangnya salah dengan kehadiranku? Manusia lebih mengambil hak orang lain, korupsi mengisi perut, dan keserakahan belaka. Sudah, aku tak bisa menjawab ini benar. Tetapi kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita adalah kesempurnaan yang membentuk diri manusia. Menuruti nafsu duniawi memang hal yang mudah dan lumrah. Bagi manusia yang mempunyai pemikiran sendiri memang jauh lebih indah dengan apa yang mereka ciptakan sendiri. Mereka memiliki tinggi mengatasnamakan cinta yang Merujuk pada apa yang disebut sebagai zina. dan sejatinya hidup itu untuk apa? Hasil kehidupan yang berjalan bagaimana mestinya. Setiap manusia punya cara mencintai masing-masing. Setiap manusia punya cara. Bodoh! Apakah kita salah jika kita meluapkan hasrat dosa? Kerakusan manusia. Apakah kita salah jika kita tidak bisa memberi amanah emosi manusia? Apakah kita salah jika kita meninggalkan diri, kehormatan, dan duniawi? Apakah kita salah jika kita berbuat kebaikan terus-menerus? Dan tidak dunia, di mana semua tempat kosong, murni sebagai wujud dari cinta Tuhan kepada kembali. Dan manusia lahir dari jiwa cinta sesama suami istri. Ia tumbuh dan berkembang sebagaimana bentuk kesempurnaan Tuhan.
antara sedulur papat, kitalah yang paling utama. Kadangkala Kita menjamin sang jabang bayi bebas untuk bergerak hingga seluruh organ tubuhnya terangsang untuk tumbuh dengan sempurna. Kita membantu daya pencernaannya, menguatkan otot, tulang, dan rangka, serta menjaga organ pernapasannya agar berkembang dengan leluasa. Kita yang menjadi ruang istimewa menghangati sang jabang bayi sembari mencegah beragam serangan yang hendak melemahkan rahim bunda. Kita pun membuka rahim itu pada saat persalinan tiba sebagai jalan sang jabang bayi menengok dunia. Lantas kita setia mengabdikan diri membersihkan jalan itu seperti sedia kala. Ketika sang jabang bayi lahir, dia akan keluar bersama kita. Kitalah yang mengantar hingga ia sampai ke tujuannya. tanpa modal dia. Belum tentu sang jabang bayi tiba ke alam nyata. Kitalah nahkoda pelayanannya, membawa kompas hingga ke pelabuhan kehidupan. Kita Adi. anasir kehidupan, hilir mudik dari tubuh bunda ke jiwa sang jabang. Kita pula pencipta anasir itu. Jadi, kamilah yang paling berjasa mengukir jiwa raganya. Siapa bilang kalian? Kamilah yang punya fungsi terpenting. Sebab kami mengambil peran utama dalam menyalurkan darah, nutrisi, dan segala kebutuhan sang jabang bayi hanya melalui tangan dan tubuh kami. Semua itu dapat mengalir dengan sempurna. Kita juga peran utama di balik perkembangan otak dan langsung belakang sang jabang. Siapa lagi kalau bukan kami? Tapi, siapakah jaringan pengikat yang menghubungkan adik-adik Ali dan sang jabang bayi? Siapakah yang akhirnya secara langsung menjaga hidupnya di rahim bunda, mendukung pertumbuhannya saat ia masih berupa jabang dan embrio? Siapa? Hah? Siapa? Bukankah kami? Bahkan pembuangan senyawa kita, pengangkutan inti hawa udara, saripati makanan, dan unsur-unsur pertumbuhan lainnya, semua melalui diri kami. Tentu saja. Dan siapakah yang rela dipotong, dijepit, kemudian dibiarkan terpapar di udara terbuka hingga kering, kecuali kami. Kami rela melepas apa yang kami cinta, sang jabang bayi. Kami yang semula berwarna putih kebiruan menjadi hitam menjelapah. Tapi wahai Puser, siapakah yang menjaga dirimu agar basah selalu? Sebab jika kering,
engkau bakal mengkerut, menyempit, dan bahkan menutup hingga hawa udara kehidupan utama sang jabat terhambat perjalanannya. Dan siapakah yang rela sedia menjadi penebus lapar dahaga tatkala ia membutuhkannya? Itulah kami. Sebab kita melindunginya dari berbagai gesekan dan benturan sebelum ia dilahirkan. Dan di antara sedulur papa, kami paling utama. Kami layak utama, sebab senantiasa menjaga hidupnya. Tidak, kami yang pastinya, itu buktinya. Jadi, kami yang paling berkuasa. Tanpa kami, dia bisa tersesat. Jadi, kami yang utama. Siapa yang menghormatinya? Melindunginya. Kami paling utama. Tidak, kami Bukan kamu, Su, tapi kami. Lalu kami. Salah, supaya tersikat. Kembali. hanya naikkan Silakan. Masuk.
Ini kenapa kalian saling caci, saling cerca? Di mana sedulur-sedulurku yang dulu benda sehati? Kenapa ini kalian saling gagal, saling terka? Di mana sedulur-sedulurku yang dulu selalu berdekatan dengan senantiasa? Apakah kalian tak tahu bahwa itu melukai jiwaku, bahkan ragaku? Setiap kali kalian saling hujat, hatiku hanya terluka. Setiap kali kalian saling serang, jiwaku hanya meradang. Ragaku tersiksa kalau kalian saling adu hidayat. Aku yang merasakannya sedulur. Sebab aku adalah kalian adalah aku. Coba keinginan Allah Mahasiswa bakal menyeret nafsu serakah sepanjang waktu. Lihatlah tanganmu.
lihatlah tubuhmu. Lihatlah dampaknya. Lihatlah dan rasakanlah hatimu. Tawa. Jangan kau menghasut begitu. Bukankah dalam kehidupan yang ini ia butuh mempertahankan diri dengan cara melunaskan kepuasannya terhadap kebutuhan makan, minum, tidur, dan kebutuhan mendasar lainnya. Tugas pula untuk selalu membisikinya agar ia memiliki nafsu biologis semacam itu. Kau jangan membolak-balikan logika. Kau pun hanya sekedar melakukan kewajibanmu saat mengajaknya ke nilai-nilai kebaikan. Hanya melakukan kewajiban. Dari lahir memang sepantasnya kebutuhan kita diberikan. Pertama, merasakan dari lidah, dan apapun yang kita lihat memang sepantasnya perlu dicoba, dan itu memang hal yang pantas. Dia tahu jika dituruti terus-menerus, ia akan mandek dan pada akhirnya menghentikan dirinya sendiri tanpa mengetahui sekitarnya. Sesekali kan boleh, toh harganya gak seberapa. Jika pun ditolak, menangislah jangan. Ah!
Dia melulu kayak orang linglung. Sebagai nafsu mutmainnah, sudah sepantasnya aku mengarahkan ke hal-hal kebaikan. Apalagi di punggungmu yang sekarang. Kau harus pandai melihat sekeliling untuk berbuat kebaikan. Itu akan menjadikan anak yang berbakti dan sopan. Alah, bukankah di umurnya yang menuju remaja ini, Jabang seharusnya mengerti dan mempunyai keinginan yang kuat. Kuat. Di fase hidup selanjutnya, ia akan lebih bergairah, menyalurkan hasrat apapun. Memang tak sepantasnya kau aku tunjukkan. Apalagi yang kamu lakukan sesuai dengan dharmamu untuk membuat Jabang agar terus berdayakan, agar ia menepati lakunya sebagaimana manusia dalam dunia. Kamu berhak, bahkan wajib memegang tugas untuk saja. Bila perlu. Marah seperti aku menentang waktu. Apalagi amarah adalah maju-maju. Tahan Gendeng. Mohon maaf. Bukankah Jabang sekarang sudah hebat? Dia sudah dewasa. Hidupnya bukan hanya untuk menghamba pada nafsu kehidupan. Dia juga tak selalu marah-marah. Bagaimana kamu? Kalau banyak mendengar suara kalian, hidupnya pasti penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal yang berlebihan. Jabang, lihatlah hatimu. Rasakanlah hatimu dan ikutilah kata hatimu, Jabang. Hati mengikuti kata hati. Jabang, yang kamu perlukan kini ialah menangkan hasrat jiwamu. Kamu perlu belayan cinta dan kasih sayang. Kamu harus tegak dengan keyakinanmu.
Kamu bersikap tegar dan berani membusungkan dada di depan manusia lainnya. Kamu juga wajib meraih pura berupa pujian, kekaguman, dan kaku hati. Itu hal-hal yang akan melakukan ke depannya sebagai bekal yang kian berat. Apalagi namanya takdir, tidak ada yang tahu. Perjalanan manusia semakin hari semakin menarik dan malu. Apapun hal-hal yang telah kemampuan batas manusia, ia selalu ingin menguasai dan mengendalikan, meskipun itu dengan embel-embel ketenangan. Tapi kalau berlebihan menuruti kalian, ia akan lupa dengan suara-suara kebajikan. Ia akan tersesat dalam nafsu duniawi yang tidak selamanya menegakkan nilai-nilai kehidupan, kesucian waktu yang berguna bagi hidup manusia lainnya. Tapi bagaimanapun juga, ia harus merebut semua itu demi mencapai tujuan hidupnya, kawan. Bahaya jika dalam tidak punya keinginan melunaskan nafsunya. Hidupnya akan mandok jika berbicara soal kebaikan saja. Ia akan menjelma menjadi malaikat yang jiwanya budak, tapi keinginan dan mati hasrat. Begitu penting untuk membesarkan hati dengan hal-hal yang luar logika. Itu akan menjadi spiritnya untuk mencapai apa yang membisikkan. Nah, betul kan? Memang sebenarnya aku yang menguasai jalan. Benar begitu, jalan? Jangan kau serahkan begitu demi menuruti kepuasan yang sifatnya sesaat. Kawan, kau pun juga begitu kan? Ada dong kawan, ada. Dong, ada pakai perut kalau perlu. Aku hanya meluruskan sesuatu yang melenceng. Ketika permintaan bukan lagi tentang bahagia setiap waktu, namun hati yang dipuaskan agar mampu menerima segala sesuatu yang Ke otot, bacot. jangan kau mau dipermainkan oleh kaum lemah, kaum alay, kaum yang sedikit-sedikit update status, yang merasa menjadi orang yang paling tersakiti. Kaum yang embel-embel orang tulus sayang tak. Tak sudi aku menjadi orang seperti itu, Jaka. Tak sudi. Marah
Sebab kalian adalah bagian dari diriku. Aku menyesal telah melepas kalian tanpa kendali selama ini, hingga tersesat dalam belantara hasrat yang lebat. Sedulur papan kiblatku, tanpa kendali rasa, tanpa tali kekang logika, tanpa kata budaya kebaikan, kalian akan menjelma kesia-siaan. Sebagaimana aku yang dijerat dengan kasihan hidup. Aku bukan manusia yang utuh. Sebagai manusia itu pantas disebut manusia. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Kau bukanlah siapa-siapa, Jabang. Kami tahu. Kamilah yang ada di dalam dirimu. Kamilah penguasamu. Alua masih celeng perkasa, pemamah segalanya. Musa, tunggulah dulu. Kami Gete juga berhak menguasai jiwanya dengan amarah kelabang yang tak kenal kesabaran. Adi hari-hari, jangan kau diam saja. Kita harus ikut serta merebut Jabang agar tak bersifat timpang. Kau harus melakukan kewajiban menegakkan marwah sesuai dengan kekuasaan. Kita tak boleh membiarkan Jabang dikuasai oleh amarah dan kegelapan. Kakak, apa yang bisa kulakukan selain membisiki jiwanya dengan kelimpahan lalu? Tapi kau bisa meredam semua itu dengan kekuatan kebaikan yang mampu bertiwikrama bagi raksasa. Bertiwikramalah atas nama kebaikan dan kesucian kakak. Jabang, ingatlah untuk terus berbuat kebaikan. Marahlah Jabang, marahlah seperti apa? Jabang, jiwamu harus terselamatkan. Gerakan anak hatimu bagikan naga lincah yang menari-nari. Rasakan tarian jiwa naga jatimu, Jabang. Celeng. Mereka harus bagi celeng demi kejayaan hidupmu. Raih, rebut, telan, sikat segala yang ada di hadapanmu demi kesentosaan duniawi, Jabang.
atau manusia